Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Wahyu Saputra. Saya mahasiswa bimbingan konseling Universitas PGRI Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan layanan bimbingan konseling terkait dengan hasil dari PPL luar sekolah yang saya laksanakan kemarin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Breket. Untuk yang pertama yaitu mengenai identifikasi kebutuhan layanan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara saya kemarin dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Breket, maka didapatkan permasalahan yang paling sering muncul dalam 1 tahun terakhir, yaitu berkaitan dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini ini merupakan pernikahan yang terjadi di bawah usia 17 tahun. Menurut narasumber, pernikahan usia dini ini dikarenakan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi dan yang kedua faktor pendidikan. Untuk faktor ekonomi ini terjadi karena motif ekonomi serta harapan akan terjalinnya harapan mengenai finansial setelah terjadinya pernikahan. Di sini orang tua dari calon pengantin menyetujuinya terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan juga karena faktor kemiskinan dari keluarga. Yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan. Di sini orang tua lebih memilihkan anaknya untuk dinikahkan di saat mereka setelah lulus SMP maupun SMA, dikarenakan untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua kepada calon pengantin atau calon suaminya. Berdasarkan penjelasan saya tadi, maka di sini saya mengidentifikasi akan perlunya suatu layanan bimbingan konseling terkait dengan pernikahan usia dini tadi. Jadi di sini saya mengidentifikasi layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan terkait dengan pernikahan usia dini, yaitu dengan memberikan layanan informasi kepada calon pengantin maupun orang tua dari calon kedua mempelai. Di sini layanan informasi ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena di sini untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan kehidupan calon pengantin, baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan di masa yang akan datang. Layanan informasi ini sangat berguna untuk kaitannya pemahaman maupun pengetahuan tentang usia ideal, dampak dari pernikahan usia dini, maupun terkait dengan hukum yang terkait dengan pernikahan usia dini. Untuk yang kedua yaitu mengenai sasaran layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang saya jelaskan sebelumnya, maka sasaran layanan bimbingan konseling di sini adalah calon pengantin, kedua calon pengantin dan juga orang tua dari calon pengantin. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai teknik pelaksanaan layanan. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai layanan yang diberikan. Terkait dengan pernikahan usia dini, maka di sini kemungkinan layanan yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan layanan informasi. Baik, yang kedua yaitu untuk poin yang kedua mengenai tujuan layanan. Tujuan layanan informasi ini yaitu untuk memberikan informasi kepada calon mempelai untuk keperluan kehidupan sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai manfaat dari layanan informasi. Manfaat dari layanan informasi ini yaitu untuk memberikan informasi kepada klien, yaitu calon pengantin maupun kedua orang tua, mengenai yang pertama usia ideal menikah, yang kedua mengenai pengaruh dari usia pernikahan ini, serta yang ketiga yaitu mengenai informasi bagaimana cara membina keluarga setelah pernikahan. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai materi layanan. Materi layanan yang dapat diberikan terkait dengan pernikahan usia dini, maka yang pertama yaitu mengenai usia ideal menikah. Yang kedua mengenai pengaruh
pernikahan usia dini terhadap pendidikan. Yang ketiga, mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, mengenai bagaimana kondisi anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini. Serta yang kelima, yaitu mengenai tinjauan hukum yang mengatur terkait dengan pernikahan usia dini. Kemudian untuk poin yang keenam, yaitu mengenai metode pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Di sini sebelum memberikan layanan informasi ini, terlebih dahulu konselor mengadakan suatu bimbingan terlebih dahulu. Nantinya dalam bimbingan inilah konselor dapat menyampaikan materi layanan informasi yang telah dibuat tadi kepada calon pengantin maupun kedua orang tua. Untuk poin selanjutnya yang keenam, yaitu mengenai kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Mengenai kebutuhan pelaksanaan layanan dalam hal ini, yaitu ada beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu mengenai ruangan bimbingan dan konseling atau ruang penyuluhan. Yang kedua, yaitu mengenai sarana dan prasarana terkait dengan laptop, meja, kursi maupun LCD proyektor. Kemudian untuk poin yang ketujuh, yaitu mengenai keterlibatan pihak lain terkait dengan pelaksanaan layanan ini. Tentunya di sini sangat diperlukan pihak lain seperti penghulu maupun konselor sekolah, konselor keluarga di sini maksud saya, karena dengan adanya penghulu maupun konselor keluarga dalam hal ini sangat membantu dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terkait dengan pernikahan usia dini. Tentunya dengan adanya bantuan dari penghulu maupun konselor keluarga ini akan terjadinya suatu terjalin bimbingan yang diharapkan seperti sebelumnya. Dan untuk poin yang ke-8, yaitu mengenai evaluasi. Tentunya di sini evaluasi sangat diperlukan terkait dengan pemberian layanan yang telah diberikan kepada calon pengantin maupun kedua orang tua. Kegiatan evaluasi ini digunakan untuk menilai seberapa berhasilnya layanan yang telah diberikan kepada klien di sini. Di sini cara untuk mengetahui keberhasilan dari pemberian layanan yang telah diberikan yaitu mengacu terhadap pemahaman dari seorang klien, yaitu seorang calon pengantin maupun dari kedua orang tua. Di sini apabila dari kedua orang tua maupun calon pengantin sudah mengetahui ataupun paham terhadap apa yang diberikan oleh seorang konselor maupun penghulu di sini, maka kegiatan evaluasi ini harus dijalankan ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap follow up atau tindak lanjut. Dan untuk poin yang terakhir yaitu mengenai tindak lanjut atau follow up. Agar usaha bantuan yang diberikan dapat berjalan secara optimal dan layanan yang diberikan dapat dirasa efektif, maka di sini perlu adanya dilakukan suatu tindak lanjut mengenai hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Maka dari itu di sini tindak lanjut maupun follow up ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap klien agar nantinya dapat diketahui sejauh mana pemahaman klien ini dapat berjalan, yaitu dengan cara sering-sering melakukan komunikasi dengan klien, yaitu kedua calon pengantin dan juga orang tua. Sekian penjelasan maupun pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan layanan bimbingan konseling terkait dengan hasil dari observasi PPL luar sekolah yang sangat signifikan di UA Kecamatan Brebes. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.